Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Karweo. Pengenalan diri dulu. Saya adalah Erasfa Fajar Seming Putra. Saya organisasinya adalah MPK. Saya kelas XDKV 4. Silakan. Saya memperkenalkan diri, nama aku Nafal Fajarullah dari sekolah KV 4, organisasi MPK. Perkenalkan diri, nama aku Kisha Putri, aku dari organisasi OSIS kelas 10 DKV 1. Halo semuanya, nama aku Dian Radia dari kelas 10 T3T6. Aku organisasinya OSIS. Halo semuanya, aku Selwi Alifa Putri dari kelas 10 TJKT 6, organisasi aku MPK. Aku Suraya Rahma Aulia dari organisasi OSIS kelas 10 TJKT 3. Kenalin guys, nama saya Muhammad Rizka Zainal Rafi'i dari kelas 10 TJKT 3. Saya organisasi MPK. Oke, kita di sini bakal ngebahas yang melakukannya itu utamanya adalah manajemen organisasi dalam menghadapi Society 5.0. Oke. Apa itu? Oke, gimana sih peran komunikasi dalam organisasi ini? Dalam sebuah organisasi gitu, menurut kalian? Menurut aku sih kayak penting banget, soalnya kalau misalkan nggak ada komunikasi tuh ya dalam suatu organisasi, nggak akan ada hubungan antara orang di dalam organisasi. Iya sih. Setuju. Kalau misalkan ada acara nggak ada komunikasi, diskom lah. Iya. Gimana caranya? Diskom tuh apa sih? Acara itu jadi ke jalan itu. Oke. Jadi nanti acara itu ke jalan gitu. Iya, nggak ada gitu acara kalau nggak ada komunikasi. Soalnya bikin acara juga harus ada kerjasama gitu kan. Kalau dari aku, komunikasi dalam organisasi itu penting ya, karena kalau nggak komunikasi, ya gimana kan nanti kalau misalnya kita ada satu proyek, nggak akan gitu sambung gitu ya. Sangat berpengaruh ke proyek itu sendiri. Iya. Terus masa kalau lagi kumpul-kumpul, Ya dia Iya, juga iya. beda. Mungkin Berasa semua. Ya, Oke, makasih. kalau dari saya ini dari pertanyaan Ya, tentang komunikasi ini dalam organisasi. sangat penting karena kalau kita ambil contoh dari semut kan itu hidupnya bergerombol kan. Kelompok. Ada satu peleton, kita anggap aja itu sebagai organisasi. Ada yang mencari makan sama melindungi Ya, ratu, iya. melindungi sarang. Iya. Jikalau nih ya, kalau semut ini nggak komunikasi satu sama lain, mungkin saja yang membawa makanan ini jika balik ke sarangnya akan dikira musuh atau Ya, betul. penyerangan. Ya, dan pokoknya makanan juga ada juga ya, komunikasinya juga. Iya. Oke, apa kamu? Ya mungkin untuk aku seperti yang tadi disampaikan sebelumnya sama rekan-rekan di sini, betapa pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi supaya kita dalam menjalankan tugas atau proyek pada suatu saat nantinya akan berjalan dengan lancar gitu. Kalau menurut aku sih peran komunikasi itu penting banget ya dalam suatu organisasi atau kelompok atau lainnya, soalnya kan kita biar kenal satu sama lain kan. Ya, ya. Misalnya kita nggak kenal satu sama lain, kita jadi susah gitu buat menjalani proyek atau apalah itu ya. Kalau mungkin nggak bisa disebut organisasi kalau nggak ada komunikasi. Oh, Iya, iya, benar sih. sih. Iya, Ya kalau menurut aku sih nanti kalau misalnya kita ada event gitu, jadi kita nggak terlalu ribet gitu kalau soalnya Acara Iya, iya. karena kita kerjanya sama-sama ya, ya. kalau sendiri sendiri kan ribet gitu, jadi Bebannya juga Iya. bisa membagi-bagi. Iya, karena iya, menurut aku juga komunikasi sendiri juga sangat penting di organisasi saat ini ya, karena kalau misalnya nanti untuk memulai acara atau membuat tugas sesuatu itu kan, kalau misalnya kita kenal nih sama teman sendiri, pasti kan kayak gak ada sambungnya, Iya, kalau gak ada betul. sambung kan kayak Duh, kayak gak enak nih, jadi- mau nyuruh jadi ini. gak ada beban apa tugas itu jadi beban jadi seru gitu, menurut aku kayak gitu sih. Nah, menurut kalian ini, kalau misalnya ada masalah utama apa yang perlu diselesaikan dalam segera mungkin di dalam organisasi ini gitu? Kalau menurut aku nih ya, kalau tentang organisasi kayak gitu tuh kalau misal ada nih satu orang, dia tuh kayak nggak becus gitu, Iya. kurang kayak isinya gitu, kayak kok kamu nggak niat sih, kamu tuh niat gak sih masuk sini tuh sebenarnya, atau cuma buat main-main doang gitu, itu harusnya dikasih kompensasi gitu gak sih, kayak
Iya. Lu kamu mau nerusin ini buat kedepannya atau cuma buat main-main aja? Harus segera dikasih tugas ya, harus dikasih tugas. Kayak balik lagi ke niat dia awalnya tuh apa sih? Buat masuk ke ini tuh Iya, kamu tuh mau apa gitu? sangat harus dipertanyakan. Jadi kok untuk menyelesaikan kayak gitu teh kayak gimana? Kasih konsekuensi atau Iya, harusnya sih gitu ya, karena biar dia sadar juga gitu? ya sadar Biar satu orang kayak gitu tuh sebenarnya jadi bisa yang lain juga kayak ya. bisa jadi penabung lah ya dia. Nah, ini juga baik lagi ke poin pertama dimana kita juga butuh komunikasi. Iya, komunikasi penting kan. Iya. Kalau buat kamu gimana? Aku nya masalah utama yang masih banyak di organisasi itu yang orang pilih-pilih teman. Ya, juga baik lagi ke poin pertama lagi ya. Orang yang ya udah sih, aku nyamannya sama ini, pengennya sekolah sama ini. Padahal dalam suatu organisasi itu nggak boleh pilih-pilih. Kita sebenarnya sama rata ya. Namanya juga organisasi ya. Jadi kalau misalkan kamu mau sama orang lain ya jangan ikut organisasi kalau menurut aku sih gitu. Tiga kelompok. Sudah. Tapi kalau untuk menyelesaikan kayak itu harus gimana? Komunikasi. Komunikasi, kalau komunikasi jalan. Atau mungkin dari pihak organisasinya sendiri bikin acara apa gitu yang bisa meningkatin kedekatan Antara satu dengan buat yang lain. satu kegiatan ya, nggak cuma numpang nama aja. Iya, betul. Nama doang. yang tidak membeda-bedakan satu sama lain gitu. Kalau menurut kamu nih, gimana sih Saya masalah utamanya itu apa gitu? masalah utamanya mungkin perbedaan. Oh iya. Jadi, Oh iya. Jadi ini di dalam organisasi itu menurut aku ya kita tuh emang mau ada satu tujuan. Alasan organisasi itu dibuat karena ada satu tujuan. Iya. Nah, itu jadinya di organisasi itu pasti orang-orangnya ada satu tujuan yang sama. Ada yang beda. Apa? Yang beda juga ada. Yang beda pasti ada di organisasi lain. Oh iya. Jadi Jadi kita tuh karena ada yang jadi masalahnya ini orang-orang yang perbedaan ini. berbeda. Yang lain maksudnya ini, tapi yang lain pada mengacara yang lain gitu. Iya. Misalnya yang lain tuh mau yang satu harusnya tuh kayak kita untuk memajukan sekolah, yang lain cuma numpang nama doang. Karena ya ketenaran juga. Iya. Oh itu yang jadi masalahnya. dulu gitu ada juga yang Padahal kan sebenarnya organisasi ini untuk misalnya tuh untuk memajukan ya. Tapi untuk menyelesaikan masalah kayak itu gimana? Itu ya mungkin seleksi Seleksi. dibutuhkan. Adanya kayak RDKS kayak gini, Iya, wawancara iya. seperti itu. Wawancara. Ya kalau menurut kamu itu gimana? Menurut kamu ini gimana? Masalah utama dalam organisasi ini gimana? Masalah utama itu kayak pertemanan ya. Kan ada di satu proyek. Saya tuh misalnya aku tuh ketemu sama kamu satu proyek. Terus aku tuh bisa sama kamu kayak aku gak mau sama dia. Aku bisa belajar itu kayak gini. Saya tuh kan tuh kayak gitu ya. Kita tuh gak boleh egois. Iya. Gak boleh mikirin diri sendiri lah. Kan namanya juga organisasi, harus bareng-bareng, harus sama semua bisa gitu, gak boleh. terus kayak tujuan organisasi itu jadi nyatuin perbedaan pendapat itu jadi satu Ya, dan mencari yang terbaik itu apa yang kan? terbaik. Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah itu, jadi gimana tuh? Iya gak boleh, tapi kita Ya. pasti introspeksi diri aja. Jadi tidak membeda-bedakan. Iya gak boleh berbeda-beda. Walaupun misalnya kita bisa dia kan harus kalau gak mau ya harus tetap kerjasama. Iya. Terus mungkin temennya bisa ditegur dikit Iya. ya. Tapi bikin sih sekali banget sih kayaknya. Oh, menurut kamu nih? Kalau menurut aku masalah utama Organisasi. di lingkungan organisasiku organisasi itu kan Iya. kita tuh kalau di organisasi itu kan Iya. suka rapat kayak gitu kan. Iya. Nah pasti di dalam suatu rapat itu tuh pasti ada satu orang atau dua orang atau lebih bahkan yang kita tuh lagi diskusi, kita lagi ngomongin apa, lagi evaluasi, ada satu orang atau lebih gitu lagi main HP gitu, terus ngobrol, nggak ngedengerin yang di depan evaluasi. Nah masalah apa sih? Cara menyelesaikan itu gimana tuh? Cara menyelesaikannya itu, waktu kita udah selesai rapat itu, dievaluasi lagi orangnya gitu, dikasih lagi. Mungkin dia nggak boleh gitu. main HP, Kasih teguran. kasih teguran. Mungkin kayak ngadain konsekuensi sendiri kalau misalnya ketahuan. Oh. Juga harus dikasih tahu gitu, harus
tahu tempat kalau mau main HP. Oh, dilihat gitu ya. Iya, Isinya gitu. Iya. Atau kamu tuh Kalau menurut aku mungkin permasalahan utama di dalam organisasi mungkin ketika anggotanya gitu, misalnya kan kita OSIS nih atau MPK atau OSIS gitu di satu organisasi, kita tuh selalu mungkin ya selalu ada rasa lebih tinggi dari yang lainnya. Ya mungkin dari yang bukan organisasi ke teman-teman kita yang biasa gitu. Kita kan misalnya apa tuh OSIS atau MPK gitu ya, mereka bukan gitu. Jadi kita tuh selalu ada rasa wah kita berhak dong, kita lebih berhak dong dari mereka. Kadang sombong itu kita OSIS. Iya betul. Selalu sombongan diri. Apalagi ada yang bilang MPK tuh lebih di atas dari OSIS. Kita sama dia. Iya, oke. Jadi untuk menyelesaikan itu gimana? Ya pastinya harus introspeksi diri sih, lebihnya apa kayak sadar diri, lebih ke sadar diri, terus mungkin apa ya? Dievaluasi lagi. Ya dibantu juga sama teman-teman organisasi yang lainnya buat tim gitu. Dan menurut aku juga yang masalah utama di sini tuh adalah kurang meratanya dalam pembagian tugas. Biasanya tuh kalau misalnya tugas sini banyak tapi yang lain tuh enggak. Jadi sini bisa sampai 0 tapi ini cuma sampai sore doang gitu. Padahal kan bisa dibagi rata gitu. Nah masalah di organisasi kayak gitu sih kayak misalnya dari atasannya yang malah percayakannya itu cuma ke satu orang tapi bukan percaya ke lainnya juga itu gitu. lebih dipandang gitu sama orang. Iya jadi kayak misalnya kayak aku butuh orang misalnya, aku mau ke dia terus gitu. Padahal kan kita tuh banyak kan. Nah itu yang menurut aku masalah utamanya tuh gitu. Dan untuk menyelesaikannya tuh menurut aku ya itu kembali ke ketuanya sih ya menurut aku. Belajar aja juga. Ya ketuanya juga harus tahu caranya berorganisasi itu seperti apa, arti organisasi itu seperti apa. Dan kembali ke yang pertama, yang lain juga membantu juga, terus menurut juga gitu. Ya. Nah untuk intinya ini gitu, mengapa sih kreativitas dalam organisasi itu dibutuhkan, lalu kontribusi dan inovasi apa yang akan kamu berikan untuk membawa perubahan dalam suatu organisasi ini? Ada yang mau berkata gitu. Menurut aku sih penting ya kalau misal kita ada event gitu, kita kan harus kreatif itu kan nggak mungkin monoton gitu. Biar bosen kan. Biar yang siswa-siswa yang lain tuh nggak bosen gitu, masa acaranya ini mulu gitu. Kayak ketinggalan zaman banget sih gitu. Harus menyesuaikan dengan era sekarang juga. Terus kayak gimana ya, kalau misalkan gak kreatif yang ngebosenin juga baik dari siswa di sekolah maupun Ke kitanya juga. baik di orang di organisasinya Itu juga ya. ngebosenin juga. Nah, menurut kamu itu gimana kontribusi apa yang dan inovasi apa sih yang bakal kamu kasih? Apa ya, jadi ngadain acara juga bukan hanya untuk sekolah tapi untuk orang di organisasi itu juga. Oh, di Orang dalam. itu juga bisa, atau ngadain acara keluar jangan di sekolah doang. Yang di zona nyaman mulai. Kalau menurut aku kreativitas itu sangat berpengaruh daripada orang lain ke kita juga gitu, ke organisasi yang kita lakuin gitu. Karena kan mereka jadi nilai juga apa sekreatif apa kita gitu dalam menjalankan suatu event. Pandangan orang ceritanya di mana. betul. Nah, itu kontribusi yang kamu akan lakukan itu apa inovasi? Ya lebih mengembangkan ide-ide yang ada, ide-ide yang Dikuatkan gitu. dikeluarkan. Gimana? Kalau aku kreativitas itu penting ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, biar nanti siswa gak jenuh, biar nggak bosan kalau itu apa. Terus apa ya? Mencari yang baru. Iya, mencari hal yang baru. Tidak menonton. Ya. Biar siswanya juga nggak bosen gitu belajar terus di sekolah kan. Ya. Ya, Kalau ada kayak kegiatan belajar tapi sambil main gitu, yang ada manfaatnya. Untuk inovasi organisasi mungkin kita bisa menggunakan suatu semacam bot buat mengatur jadwal atau Seperti contohnya ini memberikan contoh. ya pakai bot itu buat ya kita jangan menggunakan sumber daya manusia doang tapi harus ada teknologi Oh. gitu. Berhubungan antara organisasi dengan sebuah Tadi ada teknologi. seperti Timor 5.0 ya. Karena kita kan nggak selalu kayak hadir kayak gini. Iya, Kita juga ada istirahat. ada istirahat di rumah, terus juga nggak selalu di sekolah kan. Misalkan ada acara keluarga yang nggak bisa hadir gitu di
misalkan acara rapat kayak gini, nah kita bisa pakai sosial media atau buat komunikasi. Terus di sosial media juga bisa bikin event-event gitu Iya, kan. Menggunakan teknologi yang sekarang dengan cara yang Iya. baik gitu. Apalagi sekarang teknologi itu kan cepet Udah banget. Iya, makin berkembang. Kalau misalkan di organisasi nggak menggunakan teknologi itu kayak kurang ya. Iya, ketinggalan sih, bisa disebut ketinggalan. Oh, menurut aku sih kreativitas dalam organisasi itu dibutuhkan banget ya, terus penting juga biar apa ya, biar organisasi di sekolah Makin itu berkembang juga. ya makin berkembang, biar makin harum juga nama organisasinya, Iya. biar pandangan orang kalau misalkan ada rekrutmen OSIS atau MTK gitu Makin makin banyak orang yang motivasi juga gitu Iya. ya. Dan menurut aku juga yang dosen tanya ini kreativitas penting dimanapun berada gitu ya. Iya. Karena itu juga bisa memudahkan dan banyak manfaatnya juga gitu. Apalagi kita juga yang dimana yang berkembang tiap tahun, tiap hari, tiap detik pasti ada perkembangan dari teknologi juga begitu cepat. Berarti kita juga berkembang juga gitu pikiran dan semuanya gitu. sama kontribusi dan inovasinya yang bakal aku kasih gitu event-event atau lomba Agustusan atau lomba lainnya gitu yang gak bosen gitu, yang gak itu aja lombanya. Nah, iya. Biar si iya biar Kayak dengan kesan siswa gitu. Siswa. Iya, kita menampung semua saran kita. Iya, soalnya Isi Dan organisasi ya. yang paling baiknya Kita senang, ada yang senang. Iya. semua senang kita bagi. Iya. Nah, gini ya, gini gimana sih kolaborasi dalam membentuk manajemen organisasi untuk menyokong era Subjective 5.0 ini? Gimana sih buat kamu? Sebenarnya tadi juga udah disebut-sebutin nggak sih Pak? Iya, kayak kita ambil dari poin-poin sebelumnya. Kayak kita yang tadi juga. Iya, kan era Subjective. Di awal-awal Iya nggak sih. Iya. Iya, iya sebenarnya gimana sih? Teknologi, sosial media. Iya. Kita tuh di zaman sekarang tuh kita butuh banget Iya, sama betul. dia. Ya untuk kayak misalnya kita mempromosikan Iya. bisa atau suatu organisasi kan kita bisa Mempromosikan pakai sekolah. Iya, mempromosikan sekolah kan kita teknologi ada kayak- poster. ya, di Instagram kan Iya. bikin poster kayak gitu di jalanan itu Kita juga ngomong membutuhkan aja. teknologi yang mumpuni juga kan. Iya. Ya, juga membutuhkan manusia di dalamnya. Iya. Iya, iya. Itulah saya menurut kamu. Si ini tuh di era sekarang, di era teknologi ini sangat berhubungan gitu antara organisasi sama teknologi. Sebagai contoh ya yang kayak tadi kayak apa poster digital, Promosi. ya promosi poster digital. Nggak cuma poster sih, bisa bentuknya macam-macam gitu Iya. kan. Ada Dokumentasi. video, dokumentasi gitu. Pokoknya di era sekarang berorganisasi terus disambung sama teknologi itu jadi lebih gampang gak sih? Jadi bisa ini juga pasti collab sama sekolah lain. Iya. Organisasi lain. Dipermudah gitu. Iya. Bahkan untuk berkomunikasi juga bisa dipermudah juga kan. Iya. bisa video call kan gak kayak dulu kan pakai surat kan. Iya, surat. Untuk kolaborasinya kita bisa kan kalau dulu kan kolaborasi maksudnya kalau Iya. Kolaborasi. maksudnya kalau dulu kan kalau mau menyampaikan aspirasi itu harus demo kan ya, harus demo ke OSIS ya gitu loh. Surat bagian surat Iya. pernyataan. Kalau di internet perlu demo gitu ceritanya ya. Iya. Bisa. Sekarang kita bisa apa ya, mengutarakan aspirasi itu bisa melewati link yang dikasih yang Oh ya kan sekolah juga ngasih itu juga kan. Iya. Sama Ya mungkin gitu aja kali ya podcast kali ini. Ya, kita ada di- Pertanyaan bagi kalian. Ya, kita dari kelompok. Kafe. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah